Sekarang kita lanjut ke soal UNBK tahun 2017-2018. Jadi kalau ada soal sepanjang ini gak perlu pusing, kita cukup baca aja hal-hal yang penting. Nah, hal yang penting apa sih? Kita lihat. Dia bilang pH normal darah itu 7,4. Berarti kita catatlah pH normal 7,4. Kemudian pada kasus alkalosis atau kelebihan basa disebabkan kekurangan CO2, pH-nya naik. pH naik 7,8. Terus dia bilang, berdasarkan wacana tersebut, pemberian larutan bikarbonat pH 6,7. pH 6,7 ini karena ada bikarbonat. Nah, kalian tahu nggak sih bikarbonat itu apa? Sebenarnya bikarbonat itu adalah ion dari HCO3-. Dari 7,8 ke 6,7 posisinya turun atau naik? Turun ya. Berarti jawabannya kemungkinan bisa E, bisa D. Sekarang yang jadi pertanyaan, dia geser kemana? Kita lihat dulu bikarbonat ada di mana. Ternyata ada di reaksi yang terakhir. Jadi kita tulis ulang saja. H2CO3 ditambah H2O menjadi H3O plus ditambah HCO3-. Suatu kesetimbangan jika dia ditambahkan berarti kita anggap ini tuh adalah dua gelas yang saling terhubung. Ketika dia setimbang posisinya tuh sama. Karena ditambah dengan HCO3- otomatis bertambah banyak ya. Buat seimbang pasti yang lebih banyak akan berpindah ke yang lebih sedikit. Nah, sehingga jawabannya itu menurunkan pH dan bergeser ke kiri. Nah, ke kiri. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Nah, soal selanjutnya itu tentang soal UTBK. Cuman ini mungkin gak sama kayak LKS kalian, tapi ini sebagai contoh saja. Semoga nanti bisa dikerjakan sendiri untuk latihan yang lain. Nah, soal ini adalah soal term mainstream yang keluar di UTBK tahun lalu, dimana bagaimana cara ngerjakannya. Dia bilang dulu, berdasarkan ilustrasi molekuler di atas, apabila spesies-spesies tersebut dibiarkan bereaksi, ilustrasi molekuler yang membentuk larutan penyangga adalah. Jadi, ciri-ciri larutan penyangga itu mol lemah harus lebih banyak daripada mol kuat. Berarti tinggal kita cek yang A. Yang A itu bulatan hitam, itu punyanya si OH-. OH- basa kuat. Bulatan putih bersifat asam, berarti asamnya lemah. Nah, karena kan OH-nya basa kuat, otomatis ya H-nya asam lemah. Kita cek, berarti kita harus cari bulatan putih lebih banyak daripada bulatan hitam dari yang A. Yang A itu bulatan hitamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, terus bulatan putih ya, sorry, bulatan putih. Bulatan putihnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dong. Nah, berarti kan gak mungkin A. A ini pasti hidrolisis garam. Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang itu ada 8. Yang putih 1, 2, 3, 4, 5. Salah juga. Wah, kemungkinan yang C nih, tanpa kita pikir-pikir lagi. Nah, coba kita cek yang C. Oh, putihnya lebih banyak ya, jelas banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putihnya 10, hitamnya 3. Ya udah deh, jawabannya adalah C. Karena larutan penyangganya berarti yang C ya. Kemudian pH penyangga yang terbentuk. Kan pH penyangganya itu yang C, berarti kita tinggal cari aja. Karena dia asam lemah dengan basa kuat, berarti rumusnya ya asam lemah. Konsentrasi H+ sama dengan Ka, rumusnya karena asam dicampur basa berarti A kurang B per B. Ka-nya 10. Oh ya, Ka-nya dapat dari mana? Dari pKa. pKa-nya 4. Berarti Ka-nya 10 pangkat min 4. Dimasukkan 10 pangkat min 4. Terus A-nya gimana? Nah, A-nya itu kan tadi adalah
10. Setiap bulatan 0,1, berarti 10 kali 0,1 1. Yang B 3 kali 0,1 3. Berarti 1 kurang 3 per 3. 10 pangkat min 4 7 per 3. Karena di situ ada log 2,33 ya udah fix ini 2,33. Sehingga pH-nya 4 min log 2,33. Berarti jawabannya adalah yang E. Nanti kalau misalnya dia ditanya dengan asam atau basa, tinggal dilanjutkan sendiri rumusnya.